Oke, share screen dulu. Oke. Tiba-tiba semangat. Oke. Ya. Nah, hari ini kita akan mulai dalam suatu pelatihan, yaitu handling objection. Cara mengatasi keberatan calon agen. Nah, ya, jadi calon agen ketika dia mau diajak bergabung, dia akan mengeluarkan berbagai pernyataan. The better you manage no, the bigger you will grow. Jadi ketika kita sudah siap mengatasi, menangani berbagai pertanyaan mereka, berbagai no-nya mereka, ya, maka kita akan makin bertumbuh. Nah, susunan dari handling objection ini adalah rangkuman dari apa yang kita sudah alami di lapangan. Hari ini kita ngerangkum supaya Anda ketika berhadapan dengan orang-orang itu punya pengalaman dari kami, cara menjawabnya bagaimana. Apakah setelah mengerti ini semuanya pasti closing? Tidak, ini tetap berlaku Pareto. Tetapi ketika Anda semakin baik manage no-nya mereka, tentu saja closing-nya makin tinggi. Kalau dulu belum belajar, dari 10 closing cuma 1, ya. Tetapi setelah belajar mungkin naik jadi 2, jadi 5 mungkin ya. Jadi 6. Dari 10 orang yang didatangi, ketika kita belajar, maka lebih cepat kita bisa membantu mereka membuka pikiran mereka, makin banyak yang closing gitu ya. Jadi kita belajar seperti tadi ya, botol diisi apa? Diisi air biasa 3.000, diisi jus 10.000 ya, diisi minyak goreng diisi minyak paras. Nilainya makin lama makin banyak tergantung isiannya apa. Jadi hari ini kita mau ngisi. Ya, mau kalau istilahnya asah gergaji. Jadi ketika kita gergaji pohon, biasanya tumpul, tidak putus-putus, tidak closing-closing. Tapi ketika kita sudah belajar, gergaji sedikit dul gitu ya, mudah putus pohonnya, istilahnya mudah closing, lebih mudah untuk membuat mereka bergabung. Ya, saya ini kalau sudah dibilang nyaman, sangat nyaman ya. Saya ini dulu merintis bisnis sekitar 8 tahun, itu income bukannya naik malah turun terus ya. Jadi persaingan banyak gitu. Makin lama makin sulit. Tetapi di Faras bisa pada waktu pandemi bisa naik sekali. Nah, ini rasanya itu saya ingin memberitahu seluruh dunia gitu. Ikut Faras. Ini ketika ada di dalam circle saya ya, di dalam lingkungan, di dalam tanda kutip kekuasaan saya gitu ya, saya bisa bantu banget agen-agen itu untuk bertumbuh. Mungkin yang sudah ikut challenge saya bisa melihat ya, belajar aja saya kasih hadiah. Saya sampai bilang, kamu rajin belajar itu saya bikin kaya begitu ya. Tetapi tentu saja belajar dapat hadiah bukan tujuannya. Tujuannya adalah Anda bisa terampil menjual dan kemudian merekrut. Jadi pada saat kita menjalankan bisnis ini, tidak berpikir bahwa kita itu mau menjebak orang. Bukan. Kita itu mau ngasih tahu, ini ada bisnis yang luar biasa besar. Kalau Anda mengerti logikanya, sistematikanya, bisnis plan-nya, ini luar biasa sekali. Melebihi semua yang kita kerjakan selama ini. Kenapa? Karena yang kita kerjakan mungkin pada saat ini masih belum kuadran bisnis. Nggak bisa lipat-lipat. Kita jual ya segitu-segitu aja cukup sehari demi sehari. Tetapi ketika kita bisa rekrut orang, kita bisa melatihnya, kelihatannya pelan. Omset kita segini, orangnya juga mungkin omsetnya masih sebentar. Tapi lihat kami yang sudah berada di posisi 3 tahun, 4 tahun, makin lama itu makin mudah. Kenapa? Customer makin banyak, kemudian akhirnya orang-orang ini memutuskan jadi reseller, makin lama berkembang. Ini masa depan yang lebih baik daripada kita hanya berjualan seumur hidup. Karena itu kita melatih ini supaya Anda bisa presentasi bisnis dan Anda bisa membantu membuat bisnis Anda berkembang dengan sangat cepat.
dengan sangat luar biasa. Kita lihat potensinya sangat besar sekali ya, bisa sampai 120 M per bulan. Asal telaten ngajarin satu persatu. Seperti saya waktu melatih ya agen-agen saya, mimpin peluang bisnis waras, waktu handling objection, saya luar biasa ya. Jadi benar-benar kita bisa seminggu latihan sampai 3 kali demi untuk mempersiapkan satu materi dengan baik. Tetapi saya percaya apa yang saya tabur sekarang akan saya tuai ya. Jadi sudah mulai ini turun gitu ya, jaringannya sudah mulai terduplikasi. Jadi hari ini saya manggil 2 leader saya, yaitu Bu Katarina sama Bu Novita. Bu Katarina itu sudah mulai ada anaknya juga yang sudah aktif, Bu Novita juga yang sudah bisa mimpin. Nah, kan berarti sudah mulai kerennya, mulai terduplikasi. Pipanya mulai jalan. Jadi suatu hari Anda akan melihat bagaimana perkembangan bisnis ini makin lama makin besar kalau Anda rajin belajar dan Anda rajin menduplikasi seperti kami. Hari ini saya akan melatih bagaimana cara Anda merekrut. Cara Anda merekrut orang-orang yang sudah cocok dengan Faras ya. Jadi, mengapa orang takut menjadi member Faras? Yang pertama biasanya meragukan produknya. Nah, kita sudah punya beberapa seri handling objection product. Nah, hari ini kita latihan bagaimana orang yang meragukan bisnisnya. Jadi meragukan bisnisnya perusahaannya nanti itu ronto enggak gitu ya. Yang kebanyakan yang kita tangkap yang belum ada pelatihannya yaitu tentang yang multi level. Nah, tadi di salah satu grup diumumkan, ini multi level ya. Ternyata kelihatannya juga ada yang masih negatif sama multi level. Hari ini kita kupas habis apa itu multi level ya, dan bagaimana sebenarnya ini merupakan sistem pemasaran yang sangat besar dan menarik. Jadi kita hari ini belajar bagaimana supaya bisnisnya Anda bisa yakin sehingga Anda bisa meyakinkan orang lain. Yang ketiga, orang itu takut menjadi member multi level atau Faras gitu ya, karena meragukan dirinya sendiri. Aku bisa nggak ya? Aku pernah gagal nih, begitu ya. Bagaimana? Apakah aku bisa di bisnis ini? Begitu. Nah, jadi kita hari ini bahas 2 dan 3 ya. Tentang produk, saya sudah kirim linknya, jadi kita sudah pernah ada di pelatihannya dulu tentang produk. Banyak sekali kita pelatihan, di grup role play itu isinya semua tentang produk. Terapi-terapinya semua kita ada di sana ya. Hari ini pelatihannya tentang bisnis dan tentang bagaimana meyakinkan diri sendiri. Nah, proses merekrut itu sama dengan menjual, yaitu proses transfer keyakinan. Jadi kalau menjual itu Anda meyakinkan orang tentang produknya ya, produknya bagus, balur-balur gitu ya. Ini kalau jual samples ya berarti ini cuma tanaman herbal dan sebagainya. Anda bisa meyakinkan produknya. Nah sekarang Anda proses transfer keyakinan. Jadi Anda sendiri harus yakin sama bisnisnya. Anda harus yakin sama bisnisnya baru bisa rekrut. Kebanyakan agen tanya, Bu, saya kok kesulitan ya untuk bisa merekrut orang. Nah, saya tanya, sudah yakin nggak Anda pasti sukses di bisnis ini? Nggak yakin sih, Bu. Bisnisnya sih keren, tetapi saya tidak yakin tentang diri saya sendiri bisa sukses apa enggak. Nah, itu. Jadi Anda di sini belajar supaya Anda yakin bisnisnya, bahwa bisnis network marketing itu luar biasa bagus. Dan yang berikutnya adalah Anda harus yakin Anda sendiri bisa sukses gitu ya. Dan Anda harus yakin orang yang gabung di Anda itu bisa sukses gitu. Nah, itu proses transfer keyakinan. Orang itu kadang mudah down ya. Up down begitu ya. Jadi kita harus terus-menerus kasih transfer keyakinan ini produknya. Setiap hari kita kasih testimoni bagus. Bisnisnya juga kita terus-menerus kasih tahu. Banyak orang yang sudah berhasil, kita kasih tahu terus ya. Makanya Getting Started berganti-ganti yang testimoni bisnis supaya Anda kelihatan, memang beneran ada yang sukses ya dari Faras ya. Dan itu bukan tipu-tipu ya. Ada yang beberapa perusahaan yang dia itu produknya nggak laku ya, dia jual blur gitu. Kemudian pakai metode apa? Dibeli sendiri sama perusahaan itu. Jadi kelihatannya dia itu dapat hadiah mobil atau apa. Itu adalah mainnya perusahaan. Beli lagi ya. Kalau di Faras tidak begitu. Jadi saya bersama tim
itu mati-matian kita menjual dan memang kita mengenal pribadi masing-masing customer kita, masing-masing kita punya hubungan yang dekat ya, jadi bukan dibeli sama perusahaan pura-pura gitu ya, beli stok saya tidak ada begitu ya, jadi saya dapat mobil juga di beberapa multi level itu sering cuma dapat DP-nya, kalau saya itu benar-benar ditransferi ya, segitu ya, jadi benar-benar saya ditransferi uang untuk beli mobil yang tahun pertama 200 juta, yang tahun kedua 350 juta. Jadi benar-benar bukan DP. Itu saya nggak ada cicilan lagi lunas begitu ya. Nah, itu harus membuat Anda itu makin yakin, oh ya, bisa ya kalau bucin tahun ketiga, tahun keempat bisa, berarti saya juga bisa dong. Tapi apa yang dilakukan orang-orang sukses itu? Nah, itu kita akan belajar ya dari Pak Alit, Pak Wayan, Bu Yuni, Pak Pasek. Nah, ya, kita belajar bagaimana mereka kayak Pak Pasek itu hutang miliaran bisa lunas kerjakan Faras. Bagaimana Bu Yuni tiap tahun bisa beli tanah. Bagaimana Pak Alit bisa beli rumah miliaran, bangun rumah miliaran. Itu kita perlu tahu. Oh, bagaimana ya cara yang mereka lakukan apa? Sebenarnya aja cuma sederhana, duplikasi aja gitu ya. Duplikasi hal-hal yang sederhana begitu ya. Jadi Anda ketika datang dalam pertemuan-pertemuan itu membuat Anda itu lebih yakin sama bisnisnya. Dan kemudian Anda yakin, oh sana sukses. Saya sudah dibagiin ilmu kok, saya juga harus bisa sukses. Juga mitra bawahnya. Ketika Anda prospek, kemudian kita juga transfer keyakinan. Kalau kamu ikut cara yang saya ajarkan, kamu pasti bisa sukses kok kayak saya gitu ya. Itu proses transfer keyakinan. Oke. Nah, apa pengetahuan yang harus dikuasai dalam hal bisnis? Jadi bisnis itu berbeda ketika kita presentasi produk, saya bilang jual produk Faras itu gampang sekali. Oh, tinggal digosok-gosok aja, langsung orangnya mau beli. VR juga, Anda tumpah-tumpah begini, orang pakai bisa beli. Anda cerita sedikit tentang produk, bisa beli. Kenapa? Anda juga punya pengetahuan tentang produk, sedikit-sedikit Anda bisa presentasi. Nah, kalau Anda mau rekrut bisnis, tentu saja yang perlu Anda ketahui adalah bisnis plan. Bagaimana keuntungannya jadi member, ada diskon, dan sebagainya. Ada kalau rekrut dapat berapa, Anda harus menguasai itu tentu saja ya. Bonus-bonusnya bagaimana keluarnya, bonus produk gimana keluarnya, bonus uang gimana, top lebih gimana, ke Bali gimana, semua Anda harus pelajari. Belajar bisnis plan mungkin lebih lama. Anda bisa belajar itu mungkin 2 sampai 3 kali begitu ya. Kalau ngerangkum, kalau nggak dirangkum bisa 5 sampai 7 kali juga ngeblank terus gitu ya. Jadi memang agak sulit bisnis plan ini seperti matematika. Tetapi kalau ngomong duit mestinya kita semangat dong. Caranya dapat uang banyak ya kan. Nah, kemudian kita harus tahu juga keunggulannya bisnis Faras dibandingkan pekerjaan lain. Banyak orang yang membujuk ya, ayo kamu ikut bisnis ini, kemudian langsung disuruh off ya, disuruh keluar dari kerjaannya gitu ya, disuruh keluar dari kerjaannya. Nah itu padahal bisnis itu kan pelan-pelan gitu ya, kita masih bangun pipa keuangan, kita kan harus bijaksana. Kalau misalnya saya kadang-kadang nembak seorang leader untuk full time ya, saya tahu kemampuannya dia sudah berapa, pendapatan kalau dia lepas pekerjaannya sudah berapa, tapi tidak sembarangan kan kita nyuruh orang full time gitu. Nah, keunggulan bisnis Faras dibandingkan pekerjaan lain adalah ketika kita merintis bisnis Faras, kita harus keluar dulu dari pekerjaan asal kita. Karena bisnis itu perlu waktu, perlu modal, jujur aja masih perlu modal. Maka Anda tetap bisa mengerjakan pekerjaan lain, tetapi Anda bisa part time untuk mengerjakan bisnis ini, begitu ya. Itu aja kalau satu bulan Anda cuma jual 1 poin, kalau Anda rajin terus mengajar dan turun terus ya duplikasinya jalan, itu sudah sangat besar ya potensinya, paling enggak 20-30 juta per bulan Anda bisa dapat. Meskipun Anda masih nyambi-nyambi jadi ibu rumah tangga pun, yang masih punya baby gitu ya, kayak Bu Jenny itu 30 sampai 60 juta dia bisa dapat per bulan. Ya. Jadi ini luar biasa sekali, bukan karena kita jual banyak, tetapi karena kita banyak agen aktif di dalam jaringan kita. Karena itu kita harus ngerti begitu ya. Kemudian potensi bisnisnya sampai seberapa besar dibandingkan Anda jualan di pekerjaan Anda atau menjadi pegawai, Anda harus tahu. Anda susah payah pulang kerja masih ngerjain bisnisnya, Anda harus tahu potensi bisnisnya seperti apa. Dan itu yang Anda harus bisa ucapkan ke calon agen Anda. Begitu ya. Nah, apa skill yang harus kita miliki? Tadi pengetahuan ya, pengetahuan kita mengerti. Nah, skill yang harus kita miliki adalah kita
kita punya keyakinan, kita bisa transfer keyakinan itu. Yang kedua, kemudian kita bisa mandiri input sendiri, belanja sendiri, ya, presentasi sendiri itu juga bisa. Yang ketiga adalah cara presentasi bisnis yang barusan kita lombakan gitu ya, di cara presentasi bisnis. Yang keempat yang kita harus miliki adalah setelah kita presentasi ada keberatan orang. Nah, kita harus handling objection. Nah, itu yang kita belajar untuk memiliki skill ini. Jadi orangnya ngomong apa, kita jawab apa. Intinya ketika kita handling objection, ya, ketika orangnya bilang, "Wah, tapi saya nggak bisa jualan," gitu ya. Nah, kita seringkali pakai ilmu empatik. Oh, sama, gitu ya. Saya dulu juga nggak bisa jualan. Saya kan gitu. Saya dulu kan merasa diri guru, gitu ya. Jadi punya toko pun sama mama diajarin jualan, saya tidak merasa itu passion saya, gitu ya. Tapi karena dilatih ternyata bisa. Jadi ada sama, gitu. Oh, tapi saya nggak suka mungkin. Oh, sama. Dulu saya juga nggak suka, gitu ya. Jadi ada menyamakan posisi. Yang kedua adalah kita memiliki pengetahuan, jadi cara jawabnya gimana. Yang ketiga adalah skill cara menjawab. Jadi kadang-kadang kita memiliki pengetahuan, tapi dalam tanda kutip bencekno bahasa Jerman ya. Bencekno itu maksudnya apa? Tidak disukai cara menjawabnya. Jadi kita juga harus punya skill cara menjawab dengan joke dan dengan indah gitu ya, bukan dengan berdebat, tapi dengan membuka pikiran orang. Nah, itu kita perlu menguasai. Terus-menerus sih, jadi tidak harus sempurna baru Anda presentasi, tetapi kita belajar ketika kita ada kegagalan, kita belajar lagi, cara ngomongnya kurang bagus ya. Oke. Nanti berikutnya saya perbaiki. Makin lama akan makin baik. Pokoknya untuk menjadi seorang yang ahli dalam bidangnya, terutama di bidang network marketing, kita pokoknya punya jam terbang 10.000 jam. Kalau Anda mau sukses, ya, Anda mau sukses di bisnis ini, bukan dilihat dari waktu gabungnya, tetapi berapa lama Anda mengerjakannya. Ya, jadi kalau Anda mengerjakan terus-menerus, nawari terus-menerus, makin lama makin terasa, nah itu Anda akan makin ahli. Oke? Ya, saya akan langsung masuk. Saya akan langsung masuk materi ini ya, hari ini yang akan dipimpin oleh empat orang rekan kerja saya ya. Nah, saya ingatkan untuk materi ini Anda bisa merangkumnya ya. Maksimal dikumpulkan besok jam 9 malam, Japri saya ya. Nah, kemudian sepanjang ketika Anda mendengarkan ini mungkin Anda akan ada pertanyaan-pertanyaan di luar apa yang sudah dilatihkan di sini gitu ya. Pada saat Anda ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat ya, disiapkan ya. Kemudian nanti ketika ada kesempatan bertanya, silakan langsung ketikkan gitu ya. Jadi supaya nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Kalau teman-teman merasa kesulitan, nanti saya yang akan bantu ya. Jadi handling objection ini batasannya bisnis ya. Jadi jangan tanya terapi asam urat gimana. Nah, itu bukan batasannya ya. Batasannya di sini adalah tentang bisnis. Jadi tentang apa yang biasanya ditanyakan prospek pada waktu kita nawari bisnis. Tapi kalau kita nggak pernah nawari bisnis, mungkin ya nggak ada pertanyaan, mungkin yang ada di kepala kita, gitu. Keraguan-keraguan apa kita bisa ketikkan, gitu ya. Semoga pelatihan hari ini bermanfaat. Saya langsung berikan kepada yang pertama Bu Novita dan Bu Linda ya. Oke. Selamat malam. Cantik semua nih. Bagaimana ini? Terpesona ini. Oke. Jadi saya kondisikan mereka ini sudah sudah cocok sama produk ya. Gitu. Jadi karena sudah cocok sama produk, kita tidak bahas produk. Kita akan langsung bahas di ininya, di bisnisnya gitu ya. Jadi sekarang ngajak, sudah cocok kan sama produknya, ngajak ke bisnisnya. Oke, silakan mulai dirangkum. Saya persilahkan kepada Bu Novita dan Bu Linda untuk memulai handling objection hari ini. Selamat malam semuanya. Sudah terdengar bagus ya suaranya? Selamat malam. Udah kedengeran?
Oke. Malam ini saya dan Bu Linda akan memperagakan bagaimana caranya kita menjawab prospek atau menawarkan bisnis waras kepada customer atau pelanggan kita yang sudah sangat terbantu menggunakan minyak waras dan sudah sering membeli minyak waras, gitu ya. Nah, mari kita mulai, Bu Linda. Oke. Halo, selamat malam Mbak Novita. Duh, apa kabar ini? Selamat malam, Bu Linda. Puji Tuhan, kabarnya baik. Bagaimana dengan Bu Linda? Puji Tuhan, semuanya juga baik, sehat-sehat. Gimana Mbak Novita, pakai minyak parasnya? Rutin terus ya? Iya, sebulan bisa sampai 2-3 botol loh, Mbak. Ya gimana kan, karena memang minyak ini bagus sekali, jadi semua di rumah pakai, mulai dari saya, terus suami, juga anak-anak. Itu keluhan-keluhan juga sembuh pakai minyak faras ini. Keluarga yang lain juga pakai. Iya. Iya. Oh, bagus. Saya juga kayak gitu, Mbak. Loh, tapi Mbak Novita belum member ya? Belum. Ya, Mbak Novita, karena sudah Iya. cocok dan memang sering pakai kan, mendingan Mbak Novita ini join member aja. Oh, Jadi gitu ya. sekaligus, Kalau join member itu apa? Kita akan dapat harga lebih murah, Mbak? oh itu jelas. Lagian potensi bisnisnya di Paras ini gede banget loh pendapatannya, Mbak. Oh, gitu ya. Heeh. Berapa, Mbak, kira-kira join member? Mahal ya, pasti? Enggak kok. Kalau join member itu sekarang ada 2 paket. Yang pertama itu paket reguler. Nah, itu cukup 500.000 aja kok. Itu Oh, Mbaknya bisa dapat 1 Paras klasik dan 1 VNO yang biasanya Mbak pakai kan pakai Paras klasik kan. iya. Nah, itu sama buku panduan. Tapi yang 500.000 ini memang enggak free ongkir sih. Baik. Kalau yang free ongkir itu yang paket kedua, yang di paket bisnis. Nah, itu dimulai dari 2,8 juta ya, beli 1 poin itu. Itu sudah dapat harga lebih murah loh. Jadi Oh, iya. kalau Mbaknya pakai klasik juga dapat harga lebih murah juga dari situ. Dari paket bisnis ini dan sudah free ongkir seluruh Oh, Indonesia. iya. Enak ini. Terus selain saya bisa dapat harga murah, keuntungan lainnya apa, Mbak, kalau jadi member Paras? Oh, banyak. Mbak Novita memang yang pasti memang sudah dapat harga lebih murah kan. Ya. Nah, nanti juga dapat penjualan juga di bisnisnya ini kan Mbak Novita pas kalau ikut berjualan bisa dapat keuntungan penjualan tuh 20-30% loh. Nah, kemudian di bisnis Paras ini kan merupakan bisnis bagi hasil. Nah, Ya. nanti ada Mbak Novita dapat bonus produk, bonus uang yang potensi pendapatannya itu bisa jutaan sampai miliaran. Wah, Iya. banyak Nah, juga selain ya. itu juga ada promo kompetisi juga. Jadi ada kemarin itu ada hadiah smartphone, ada mobil sampai rumah mewah. Dan juga ada jalan-jalan ke Bali. Sama ini bahkan ke luar negeri loh. Kemarin ada juga yang itu, yang Star Cruise itu juga. Iya, Itu iya, cuma iya. karena pandemi memang bisa di ini ya, enggak jadi keliling, tapi bisa diuangkan. Wah, Enak banget di Faras ini, Mbak. keren. Makanya itu banyak bonus-bonusnya. Iya, iya. Berarti kalau saya jadi member, kan ini apa termasuk MLM ya, Mbak? Berarti harus tutup poin begitu? Kalau tutup poin memang ini ya, memang seharusnya memang tutup poin karena memang kan perusahaan sendiri butuh omset dan kita dilihat dari kita aktif atau enggaknya kan penjualan kita juga dilihat dari omset kita kan. Iya. Makanya bisa capai pendapatan yang jutaan sampai puluhan dari tutup poin ini juga. Cuman kalau Mbaknya masih di awal-awal ya, nggak perlu tutup poin dulu. Jadi Mbaknya bisa mulai dengan kalau belum masih ada stok bisa dropship dulu ke saya. Oh, Nanti iya. keuntungannya itu bisa Mbak kumpulkan,
sampai bisa beli 1 poin gitu atau 3 Faras klasik kayak gitu. Nah, di perusahaan di Faras ini tanggal 1 sampai 10 itu mesti ada bonus produk juga. Makanya banyak Oh, sekali nanti keuntungannya. iya. Jadi lama-lama nanti berkembang. Cuman kalau awal ya nggak apa-apa, masih bertahap kan namanya belajar. Iya. Itu. Kalau dropship itu berarti bukan saya yang ngirim ya, kan saya nggak punya barang, terus saya bilang Mbak Linda untuk minta tolong dikirimkan begitu. Iya, Nanti betul. nama pengirimnya juga bisa ditulis nama saya ya, Mbak? Oh, pasti. Jadi nanti Mbaknya kalau ada customer misalkan beli 1 Faras klasik gitu, Iya. bisa ke saya dulu, nanti saya orderkan, nama pengirimnya tetap alamat dan semuanya namanya Mbak Novita sendiri. Oh, Jadi baik. misalkan kalau 1 Faras klasik kan kalau member Mbak Novitanya dapatnya nanti untuk harga 300 kan, jadi keuntungannya 50.000. Nah, itu bisa disimpan lagi. Nanti dikumpulkan gulung terus jadi modalnya bisa lebih banyak lagi. Nanti bisa sampai beli 3 Faras klasik, itu bisa lebih murah lagi. Harganya dapat 285. Jadi beda ya, misalkan beli 1, 3, itu harganya beda-beda. Iya, Semakin beda-beda. beli banyak, semakin keuntungan juga besar. Betul. Nanti ada daftarnya kok, ada listnya harganya, jumlah poinnya, dan nanti juga diajari juga. Iya, Itu. iya. Enak Jadi kok, kalau Mbak. misalkan saya punya stok, jadi sebenarnya lebih gampang ya, Mbak, kalau misalkan ada orang beli tiba-tiba beli di rumah gitu ya. Iya, memang justru itu. Apalagi kan masa kita mau jualan terus habis itu tiba-tiba ada orang datang kita nggak punya barang. Kayak gitu kan Iya. juga orangnya pasti mikir lagi. Cuman kita kasih gambar gitu. Jadi memang lebih baik kita punya stok. Iya, Itu iya. makanya kalau beli poin itu lebih murah dan keuntungannya kita untuk modalnya lagi itu lebih gede aja. Iya. Berarti kan kalau saya punya stok otomatis saya harus promosi dong. Harus ngomong ke orang lain, mungkin kalau ke saudara gitu masih bisa ya. Kalau cari pembeli lain gitu gimana, Mbak? Saya kan nggak bisa jualan gitu. Belum pernah ikut jualan-jualan gitu. Gimana caranya? Sama saya juga dulu kayak gitu. Sudah pendiam, sudah ndak ini. Pokoknya apa sih jualan kayak malu kayak gimana kan. Nah, nanti langkah Iya. awalnya Mbaknya juga bisa posting-posting aja kan pasti punya ada WA, Facebook, Telegram, IG gitu posting-posting dulu aja di sosmed. Gitu. Gitu ya. Nah, tapi saya ini kan gaptek, Mbak. Kalau WA sih masih bisa ya. Kalau Facebook, apalagi IG itu gimana? Kan saya juga nggak bisa bikin caranya promosi bagaimana, caranya menulis kalau menawarkan itu bagaimana, gitu gimana, Mbak? Apa diajarkan nantinya? Iya, justru itu. Makanya saya bisa sampai saat ini dari yang nggak bisa jualan, terus kemudian sampai kita posting ya di Faras ini, di jaringan kami ini support systemnya bagus banget. Jadi diajarin semua nanti kita ada grup WA, ada grup Facebook, juga Telegram. Nanti ada materinya, ada diajarkan di sana. Nanti kita tinggal kopas-kopas aja gitu, terus dikirimkan. Di posting cara jawab. Selain itu kita juga ada pelatihan rutin. Jadi nanti kita diajari juga kayak public speaking biar kita bisa ini ngomong biar kita bisa presentasi ke orang kan buat jualan. Iya. Gitu. Jadi semua bisa diajarkan di situ ya sistemnya ya. Iya. Kita ada dibimbing kok, jadi nggak dibiarin gitu aja. Nanti saya sama Mbaknya juga kan kita jadi satu tim, nanti kita sama-sama belajar. Gitu. Iya. Sampai Ini kan kalau online melalui WA apa Facebook itu berarti kan harus ada pegang HP terus, Mbak. Sedangkan saya gimana? Saya ibu rumah tangga yang punya anak-anak masih kecil bersekolah, apalagi saat ini sekolah online ya. Otomatis banyak waktu yang terpakai. Iya, itu gimana kalau harus pegang HP terus saya nggak bisa deh. Nah, Belum kerjaan rumahnya. Justru ini bisnisnya yang cocok loh, Mbak. Kan bisa dikerjakan part time, apalagi Mbaknya di rumah. Kita bisa online.
Misalkan Mbaknya lagi nyuci, habis masukkan ke mesin cuci, Iya. ada waktu, lihat posting ini dulu, entah posting apa, status apa, tentang Paras, kemudian tinggal goreng ikan atau nyapu sambil nunggu. Tiba-tiba ada orang nanya, tiba-tiba ada orang ini WA masuk, jawab dulu 2-3 menit. Sudah, sambil nunggu nanti ada balasan lagi atau apa kan bisa dikerjakan buat lain, entah ngurus anak, bersihkan kamar. Itu, Mbak. Jadi ini enak Oh, banget. iya. Bahkan kemarin aja yang Bu Jenny itu Iya. padahal punya baby, Mbak, masih bayi banget. Nah, itu pendapatannya di Paras ini sudah sampai 30 sampai 60 juta ya per Wah, bulan. Gede potensinya bisa banget besar bunganya. segitu ya. Heeh. Jadi curi-curi waktu kita sambil kerja sambil ini kita dapat penghasilan sendiri. Oh, gitu. Jadi nggak terikat waktu ya, bisa dikerjakan sebisanya kita, asal kita bisa mau apa, cari waktu yang luang sedikit gitu ya Mbak, nggak harus berjam-jam pegang Iya. HP atau laptop gitu ya. Heeh. Kita kerjakan fleksibel banget kok. Iya, Ayo Mbak Novita, ini iya, mumpung pangsa pasarnya kan masih gede banget tuh. iya. Jadi kanan kiri kan pasti banyak yang belum kenal Paras juga kenalin juga. Jadi Mbak Novita bisa dapat penghasilan yang lebih lagi di sini. Apalagi perusahaannya bagus kan, tahu sendiri kan memang sudah Paras. Jadi Iya. perusahaan berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan saya mau jadi membernya, join yang paket berapa tadi itu yang paling murah 500.000 ya? Yang Itu reguler. lalu nanti pembelian berikutnya saya sudah bisa dapat harga member ya, Mbak? Betul. Oke, Iya. iya. Lebih enak lagi memang satu poin tadi ya kan sudah free ongkir, terus kemudian kan pakai sendiri juga. Jadi kalau mau Iya, pakai juga Parasnya sudah langsung nggak usah beli, pakai ongkir lagi, pakai ini. Memang satu poin memang lebih enak, iya. lebih menguntungkan lah buat Mbak Novita sendiri. Baik-baik. Ya Ayo udah deh, Mbak, Mbak. mumpung masih ada promo. Iya, saya mau itu deh, langsung join deh. Supaya ini dapat harga lebih murah dan saya kepingin juga bisa memasarkan minyak Paras. Wah, Mbak Novita memang hebat loh. Gercep. Memang ibu masak ini harus gitu kan. Namanya semua harga semua ini menaik ya. Kita Iya, berusaha itu buat dapat pendapatan lebih. Oke, Mbak iya. Novita, Baik. nanti saya kirimkan WA ya Iya, formnya. Oke. iya Bu Linda. Makasih Mbak Novita. Terima Semoga sehat kasih. selalu. Amin. Keren. Kelihatannya cuma ngobrol-ngobrol ya, tapi itu semua presentasi bisnis loh. Semua presentasi bisnis. Jadi Anda kan harus menguasai cara gabungnya gimana. Enggak punya waktu saya. Cara ngomongnya gimana, kelebihannya. Kan ada kan keunggulan bisnis Paras gitu ya. Biasanya kalau kita ada presentasi. Tetapi itu dibuat dialog. Anda sampai nggak kerasa kan. Itu semuanya sebenarnya presentasi bisnis. Nah, kita kan belajar seperti itu cara presentasinya. Sehingga ketika Anda ikut peluang bisnis Paras atau apa gitu ya, memang dicatetin supaya apa Anda hafal. Jadi itu tinggal meluncur. Bukan Anda pakai kertas, ini nggak ada ini kan, nggak ada slide, nggak ada kertas kan, bener-bener murni ngobrol gitu. Jadi pokoknya yang diomongkan yang enak-enaknya aja gabung Paras. Yang nanti wah rumitnya begini harus ini nanti aja gampang ya. Yang pasti gampang-gampangnya dulu. Oh mudah kok, cuman posting, cuman ini gitu ya. Nah itu yang diomongkan. Memang rata-rata seperti itu sih sambil ngerjakan pekerjaan rumah tangga, sambil posting sebentar, ditinggal. Pokoknya bisa bagi waktu begitu ya. Bisa bagi waktu, bisa tetap melayani customer-customernya, tetap ada waktu mereka japri-japri agennya dan sebagainya gitu. Tetapi semuanya sebagai sebagai pekerjaan yang kelihatannya sampingan, tetapi mereka fokus sebenarnya karena terus-menerus dikerjakan setiap hari gitu ya. Nah, jadi misalnya Anda cuma punya waktu 2 jam sehari ya ngerjakan Paras, nggak apa-apa. Kalau Anda bisa menduplikasi, ya, Anda menduplikat, Anda dapat satu agen yang mau kerjakan 2 jam sehari, maka Anda malah jadi 4 jam sehari, ya kan? Kalau Anda bisa berhasil punya 3 rekan kerja, maka Anda sudah punya 8 jam sehari. Itu kan sama dengan
jam kerjanya pegawai. Itulah yang membuat bisnis ini makin lama makin besar. Bukan jualan sendiri sangat banyak, tetapi agennya kita yang sangat banyak. Gitu ya. Jadi Anda berlatih seperti ini dengan mitra atas, boleh kalau sudah siap gitu ya. Silakan berlatih sehingga ketika Anda menghadapi prospek itu bisa dengan mudah seperti ini tanya jawabnya, sudah meluncur ya. Bu Linda ini adalah mitra bawahnya Bu Novita gitu. Tetapi hari ini Bu Linda bisa dalam tanda kutip mengclosing mitra atasnya. Tepuk tangan ya buat mereka ya, luar biasa. Sudah sangat mulus, sudah sangat lancar ya. Semoga yang lain juga bisa nyusul cara presentasinya seperti ini. Oke. Ya, terima kasih Bu Novita sama Bu Linda ya. Oke. Ya. Saya kasih satu quote lagi ya, satu quote supaya ada semangat. Ya. Sukses itu adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu. Jadi Anda harus siap dulu. Ketika ada orang bagus yang kelihatannya ini potensial, ketika Anda siap dan orangnya ternyata tiba-tiba bertanya atau Anda membuka pembicaraan seperti tadi ya kan sudah cocok sama produknya, yuk ikut bisnisnya. Nah, kalau Anda siap ketika dia mengutarakan berbagai keraguannya dia, maka itulah terjadi sukses. Itulah terjadi closing. Ya, oke. Kemudian, nah ini satu mungkin Anda sebagian kenal, sebagian enggak. Ini adalah Robert T. Kiyosaki, pengarangnya Rich Dad Poor Dad ya. Dia bilang, kalau saya harus memulai semuanya kembali ya, saya lebih baik membangun network marketing, bisnis network marketing. Jadi dia melihat bahwa ini potensial ya. Di beberapa majalah seperti Warta Ekonomi dikatakan bahwa dari 10 penghasilan tertinggi multi-level marketing, network marketing itu adalah termasuk di 10 teratas penghasilan tertinggi. Ya. Jadi Anda tidak bisa bilang bahwa ini pekerjaan sampingan dan remeh. Pikirannya jual-jualan, enggak gitu ya. Tetapi ini adalah membangun satu bisnis, membangun satu kerajaan bisnis yang sangat besar. Tentu saja ada sistem yang dibuat, tetapi dengan modal yang sangat rendah, tidak seperti bangun perusahaan yang harus punya supervisor, manager, HRD, dan sebagainya. Enggak begitu cara kerjanya. Nanti kita akan amati ya. Nah, sayangnya, banyak sekali orang yang negatif terhadap multi level. Seperti tadi saya cerita di satu grup, multi level ya ini gitu ya, kaget gitu. Oh ternyata ini multi level gitu ya. Pikirnya cuma agen-agen jual. Loh ini multi level. Malah multi level itu yang menurut saya kan pertama kali ngelirik satu minyak juga ya, minyak obat yang saya tidak sebutkan di sini. Karena saya pikir saya bisa jualan dengan banyak. Tapi begitu tahu kalau Faras di multi level, saya mati-matian di sini gitu. Karena apa? Saya tahu potensinya multi level itu gede banget ya, dan semuanya masuk akal, bisa dihitung di atas kertas asal kita rajin untuk membangun pipa keuangannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita menghandle tentang pertanyaan-pertanyaan tentang multi level. Oke, saya akan panggilkan rekan kerja saya, ada Bu Katarina dan Bu Yulita. Nah, sambil ini nanti ketika Anda ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ya nanti diketikkan di kolom komen. Oke, panggilkan dulu Bu Katarina. Oke. Malam Bu Jirin. Iya, dan Bu Yulita ini barusan keluar lagi Bu Yulita ini. Oke, sudah. Iya, saya jadikan host dulu. Iya. Selamat malam, Bu Yulita. Bisa di unmute dulu? Selamat malam, Bidin dan Bapak Ibu semuanya. Silakan Bu, langsung mulai Bu Katarina sama Bu Yulita.
Ya, selamat malam semuanya ya. Suara saya sudah terdengar ya? Nah, kali ini saya mau handling objection tentang MLM ya, dengan Bu Yulita. Dah, saya mulai ya. Bu Yulita sudah siap? Siap. Oke. Selamat malam Bu Yulita, gimana kabarnya? Baik, Buket, sehat. Baik ya, puji Tuhan. Masih tetap rajin toh pakai Faras? Sudah rasakan manfaatnya juga kan? Amin. Amin ya. Yuk Bu, sekalian join bisnisnya yuk. Banyak keuntungannya. Buket, Ikut yuk. Buket, saya toh ada trauma sama MLM ini. Saya tidak mau join bisnisnya. Saya dengar bisnis Faras itu MLM, Buket. MLM itu kan banyak tipu-tipunya. Kayak money game itu toh, saya tidak mau kayak berita yang di TV, Crazy Rich, yang MLM itu ditangkap, harta-hartanya disita lagi. Saya tidak mau, takut saya atau Buket, mendingan beli produknya, niat saya beli produk, saya dapat sehatnya, saya tidak mau ikut bisnisnya, join, takut saya Bu. Bener, jangan ajak saya Bu, saya nggak mau. Loh. Oh gitu sih, gini bentar. Saya jelaskan ya. MLM ini itu sebenarnya cuman strategi pemasaran aja. MLM itu multi level marketing. Itu tuh sistem member get member. Nah, sistem ini member get member ini sebenarnya sudah kita lakukan di konvensional. Misalnya itu kalau ada depot baru, biar rame pengunjungnya, biasanya kan, ayo Bu, nanti kalau kesini lagi bawa teman ya, nanti saya diskon. Atau di supermarket. Nah, kita sebar voucher di itu ya, pemiliknya sebar voucher. Nanti kesini lagi ya, ini ada voucher diskon. Gitu. Kan banyak toh, yaitu member get member. Itu cuman satu level aja gitu. Beda kalau di MLM, itu ada level-levelnya. Kalau di Waras ini sampai 8 ke 8. Ada sistem pemasarannya juga. Nah, benernya kan sama toh. Kalau dari semuanya kan juga sama-sama cerita dari mulut ke mulut. Faras kan juga dari mulut ke mulut. Seperti saya kalau sama Bu Yulita. Saya kan cerita, Bu Yulita, ini loh minyaknya bagus. Bu Yulita kan ada sakit, bisa dibantu sembuh sama minyak ini ya kan. Akhirnya Bu Yulita kan nyoba toh. Rasakan tuh manfaatnya. Iya kan? Nah, sama. MLM juga gitu. Nah, sekarang saya pengen ngajak Bu Yulita join bisnisnya. Nah, bentar. Kayaknya saya punya tuh gambarnya yang untuk money game sama MLM itu. Bentar ya. Nah, ini. Bedanya apa Buket? Game Ya ini sama saya cari gambarnya dulu. Oh ini. Udah. Nah, ini bedanya. Kalau money game itu modalnya tuh besar. Terus tidak ada produk yang diperjualbelikan. Kalaupun ada, itu harga produknya tuh nggak sebanding dengan harga sesungguhnya. Terus di money game nggak ada sistem pendidikannya. Beda kebalikan dengan MLM. MLM itu modalnya relatif kecil, pasti ada produknya. Harganya setara dengan kualitas produknya. Juga ada sistem pendidikannya, diajari nanti. Mau tahu contohnya? ya. Nih, dulu pernah ada itu yang pernah dengar koin emas itu ya. Nah, koin emas itu ya harga koinnya itu yang cuma 500.000 lah anggaplah. Tapi join bisnisnya itu bayarnya 7 juta. Lah, nggak kesebanding kan? Produknya udah nggak jelas. Terus produknya juga nggak berkualitas, kadang nggak ada berkualitas, nggak ada nilainya, nggak ada gunanya. Nah, produk itu diada-adakan supaya buat muter-muter uang aja. Intinya kalau di money game itu ya,
rekrut dapat uang, cuman itu. Jadi ya namanya money game, uangnya buat main-main aja gitu. Nah, ini ada juga lagi, itu kan tadi barang ya, ini jasa. Dulu ada jasa apa ya, kayak YouTube gitu. Ya pokoknya ya seperti YouTube ya. Itu strateginya juga rekrut dapat uang. Nah, kita bisa nonton YouTube kan bebas toh. Bisa nonton sepuas-puasnya. Ini kalau di yang aplikasi ini itu untuk nonton itu bayar, katanya rekrut dapat uang, tapi ya banyak yang kena itu. Nah, sistemnya biasanya itu kalau money game itu mereka ngerayunya gini, kamu kamu kalau naruh uang di bank ya, bunganya berapa? Kecil kan? Kamu ikut ini aja. Kamu nggak usah kerja payah-payah. Kamu cuma cari orang aja, rekrut aja, nggak ada produknya, nggak usah pakai nawarkan produk sudah. Juga nggak ada tutup poin. Jadi rekrut, taruh nanti di jaringan, pokoknya kaki kanan sama kaki kiri seimbang, kamu dapat bonus. Cepet tuh dapatnya bunganya besar gitu, katanya gitu. Tapi ya semua itu palsu. Kenyataannya ya nyaman di awal-awal bulan memang terbuai gitu ya. Bunganya dibayarkan semua, bonusnya besar, tapi kalau sudah nyaman, uangnya dimasukkan lagi, orangnya hilang. Sudah, yaitu yang dibilang haram. Kalau MLM, multi level itu beda. Memang ada rekrut member, tapi nggak harus rekrut sih. Pakai sendiri kan sudah laba. Jadi nggak rekrut pun nggak apa-apa, nggak masalah. Di MLM ada produknya ada manfaatnya, ada sistem marketingnya juga, ada membership-nya juga, pokoknya jelas semua. Gitu kalau di MLM. Jadi lebih jelas semua kan Mbak, sudahan sekarang? Ya, jelas. Nggak takut lagi kan? Ya, sudah dikit-dikit nih. Ya, sudah. Oh, masih dikit-dikit. Ada lagi yang ditanyakan? Ini loh, Buket, kan saya itu kalau beli barang-barang di konvensional sama barang-barangnya MLM itu harganya itu loh beda. Kok harganya barang-barang MLM itu lebih mahal-mahal ya? Itu kan jadi untungnya itu toh karena terus dari jualnya yang dimahalkan itu kok barang-barang MLM itu mahal gitu. Bener enggak sih gitu? Oh, ya. Salah lagi ini kayaknya ini. Ini saya beritahu lagi. Di konvensional dan di MLM itu sama-sama. Ada jalur distribusinya. Juga sama-sama cari untung. Misalnya aja kalau di konvensional ya, dari pabrik ke distributor itu ada labanya 10%. Dari distributor nanti ke agen ada labanya lagi. Pasti ambil untung lah 10% lagi. Terus dari agen ke grosir ambil untung lagi 10%. Nanti grosir ke pengecer ada lagi untung 10%. Kalau pengecer ke konsumen biasanya lebih besar, bisa 10 sampai 30%. Nah, kalau di MLM itu beda. MLM itu distribusinya ada, cuman jalurnya nggak lompat-lompatnya banyak gitu ya. Itu dari pabrik, dari perusahaan kayak Faras ya. Dari perusahaan itu nanti langsung bisa ke distributor atau agen kayak saya. Nah itu kan berarti kan yang ada keuntungannya 40 sampai 50. Nanti itu dibagikan ke agen-agennya. Terus dari distributor, dari agen itu nanti ke konsumen ada selisih harganya sekitar 30%-an. Itu keuntungannya buat agen. Nah, belum lagi ini. Itu keuntungannya yang ke agen itu tadi bisa dibagikan ke 8 kedalaman tadi. Banyak kan berarti? Yaitu kenapa kalau mahal lagi kalau di konvensional tuh masih ada biaya marketing. Biaya marketing itu apa yuk? Biaya iklan. Sekali tayang di televisi itu berapa itu? Kayaknya cuma dikit, tapi benernya tuh mahal banget. Oh, ini saya ada tabelnya juga ini. Oh, mahal kan? Masa sekali tayang 30 detik itu
Yang daytime aja 45 juta, 20 juta. Kalau prime time sampai 100 juta, 110 juta. Mahal banget kan? Padahal cuma 30 detik kan? 30 detik itu. Bayangkan aja sekarang. 30 detik dalam satu acara itu kita lihat film, sinetron atau apa tuh ya. Bisa iklannya berapa kali? Kira-kira bisa 8 kali, 15 menit sekali ada iklan. Nah, kita ambil yang misalnya aja kita ambil 5 kali ya, satu acara ada 5 kali tayang iklan. Terus satu hari itu ada 5 acara, berarti 5 acara. Terus dalam satu hari itu kita bisa iklannya dipasang di beberapa stasiun TV. Kita anggap 5 juga, 5 stasiun TV. Satu hari aja, satu iklan itu butuhnya berapa? 2,5 M per hari. Kalau 1 bulan dikalikan 30, 75 M sebulan. Nah, itu biayanya buat marketingnya aja, buat iklannya aja segitu. Berarti dibebankan kemana? Ya dibebankan di barangnya. Itu makanya kalau konvensional tuh sebenarnya itu mahal banget. Karena harga barangnya itu, biaya produksi, ditambah biaya marketing, atau iklan ditambah labanya lagi. Gitu. Ini saya pernah dengar ini, ceritanya, siapa ya? Itu yang mungkin ya. Kalau apoteker ya, bukan. Apotekernya itu bilang ya, kalau obat-obat kimia itu ya, kalau kita tahu paracetamol ya, itu kan kelihatannya murah ya, dan memang murah sih. Satu butir itu kan harganya kurang lebih 2.000 ya. Tapi kalau mau tahu ya, bahan baku kimia itu memang murah banget. Bisa saja bahan bakunya itu nggak lebih dari 50 perak per butir loh. Bahan baku Rp50 dijual 2.000. Berapa kalinya tuh? 40 kali lipatnya. Nah, kalau di Faras, apa Mbak Yulita juga mikirnya diangkat 10 kali lipat, 40 kali lipat? Ya enggak lah. Mau dijual itu kalau Faras tuh harga sesungguhnya. Itu memang sudah mahal, nggak usah dikali-kalikan, memang sudah mahal. Sederhana aja bahan-bahannya kan memang bagus ya. Dalam satu botol yang 350.000 itu isinya 108 macam tanaman. Nah, bahannya apa aja? Ada cendana, lavender, ada kunir, kan banyak banget ya, 108 macam. Kita ambil yang paling mahal aja sudah. Minyak cendana yang asli, itu harganya 100 juta per liter. Kalau minyak gaharu itu harganya 200 juta per liter. Lavender 50 juta per liter. Nah, kalau sudah jadi satu botol 100 ml 350.000, itu kan ya murah banget toh. Kan semua bahannya sudah memang dari alam Indonesia sendiri lagi. Walaupun memang kalau dibandingkan paracetamol tadi ya memang mahal sih. Kalau paracetamol kan memang kimia buatan. Jadi jangan dibandingkan loh ya. Jangan bandingkan minyak Faras dengan yang 108 macam tanaman tadi dengan minyak-minyak lain yang cuma satu macam aja. Minyak kayu putih itu harganya juga sudah mahal loh, padahal cuma satu macam aja. Kalau Faras 108 macam tanaman pasti beda lah. Pasti lebih banyak manfaatnya dan bahannya juga pasti bagus. Kalau gitu itu Faras. Nah, bagus kan kalau Faras toh? Ya, betul. Ya. Semakin jelas, Buket, semakin jelas. Ya. Ikut ya, join yuk. Kan sudah semakin jelas. Ya. Buka ini semakin kebuka. Ternyata betul. Ya, tahu. Buket, cuma gini loh, Buket. Saya itu dengar-dengar ya ada sih teman-teman yang pernah ikut banyak MLM, terus ada keluarga juga itu cuma kayak musiman ya, maksudnya ketika pertama semangat, terus nanti nggak sampai bertahan paling setahun, 2 tahun, masih hangat-hangatnya semangat, lalu dapat bonusnya ya segitu produk, terus setelah itu hilang.
nggak bisa jangka panjang gitu loh. Jadi kok ini yang terakhir ini saya juga punya trauma. Saya pernah ikut MLM toh, nggak tutup poin, hangus bonusnya. Terus ini ketemu lagi sama MLM Paras. Nanti saya trauma lagi kalau gitu lagi, terus gimana gitu loh. Dan apa ya, uang sudah masuk, saya sudah modal, terus nggak dapat hasil. Saya kan kayak sayang gitu loh ini. Ya pengen, tapi ada trauma gitu loh. Nah, janjian Paras kayak gini, saya udah masuk uang. Itu Buket, saya masih yang terakhir tuh loh, ada pikiran gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada trauma gagal gitu ya maksudnya? Nanti Ya terus sama saya. Iya, saya juga dulu pernah ada trauma gitu sih. Cuman pas kenal Faras ini beda. Nah, misalnya ini kalau di Faras ini saya merasakan saya sudah dapat untung, udah dapat harga member, udah lebih murah. Jadi saya sudah kalau gabung member tuh sudah enak gitu loh. Terus saya kan juga sudah merasakan kalau di Faras ini sudah ya termasuk sudah berhasil lah, sudah dapat hadiah juga. Ini saya pengen cerita aja ya. Misalnya Bu Yulita kan jadi guru ya. Nah, misalnya di sekolahan itu ya, di kelas Bu Yulita, itu anak-anaknya itu satu kelas 30 anak ya. Misalnya aja 1-2 anak itu nggak naik kelas gitu ya, atau nggak lulus lah. Itu salahnya siapa? Salah gurunya? Enggak kan? Salah sekolahannya? Bukan kan? Atau salah sistem pendidikannya? Enggak juga kan? Kan, oh, ya, jadi kan nggak bisa nyalahkan sekolahnya. Berarti salahnya siapa? Ya kemungkinan anaknya juga, karena dia mungkin nggak rajin belajar, lalai, atau waktu itu dia banyak nggak masuknya, jadi sering bolos ya. Berarti kan salahnya yang gagal, bukan salah sekolahnya. Sama juga misalnya ada 100 orang buka depot, 90%-nya ada yang gagal. Nah, kita ambil yang paling jelek ya, 90%-nya gagal. Masih ada 10% yang berhasil. Kita kan nggak bisa bilang kalau depot itu banyak gagalnya. Jadi sudah divonis kalau bikin depot kamu pasti gagal. Enggak kan. Ya mungkin salah 90% itu nggak tahu dia salah apa, nggak bisa masak atau kurang apa kan kita nggak tahu. Sama, kalau di MLM itu juga gitu. Makanya kita tuh kalau ini kan Mbak Yulia tuh sudah lihat saya toh yang kapan tadi kan sudah tak share. Saya dapat iPhone, dapat emas, pernah dapat bonus uang juga, kapan tadi ke jalan-jalan ke Bali, ya kan? Nah itu kan sudah ada plusnya, toh saya sudah pernah berhasil juga. Terus ini, upline saya tuh, Bu Jen. Beliau tuh sudah dapat mobil malahan, sudah dapat mobil, sudah dapat sepeda motor, sudah banyak, dapat emas banyak, dapat HP juga berulang-ulang. Teman-teman saya juga sudah banyak loh yang berhasil. Nah, itu berarti kalau ada yang berhasil, ada yang enggak, kita tuh belajar dari yang berhasil, jangan kita melihat yang enggak berhasil. Kita lihat berhasil, oh ya berhasil, berarti sistemnya sudah jalan, sudah bisa diikuti. Banyak yang berhasil, semakin kita bisa percaya lagi. Sudah ada buktinya kok. Nah, kalau semua gagal itu baru jangan diikuti. Kalau semua gagal berarti sistemnya sudah enggak benar itu. Kalau di konvensional itu yang berhasil nggak mungkin diajarkan. Buka-buka rahasia dapur nggak mungkin. Kalau di MLM itu yang level-level di atas itu dia pasti ada tanggung jawab untuk mengajarkan supaya dibagikan ke agennya, ke resellernya, supaya jaringannya juga ikut berhasil. Gitu, itu bedanya kalau MLM. Terus lagi ada ini, kalau Buket, saya ini apa kan Buket sudah nerangkan nih, saya mau ingin. Saya kalau menguntungkan Buket, saya mau kan Buketin teman saya nih. Tapi
atas-atasnya Bu Catherine, yang seperti siapa tadi? Bu Jin, Jin. Oh, iya, iya. kan Mm-mm. nggak kenal. Soalnya kalau bukan Bu Catherine, oke lah, Bu Catherine teman saya. Tapi kalau yang atasnya Bu Catherine, siapa? Saya nggak kenal. Saya kok, ya Bu Catherine. Gimana gitu loh. Kalau Bu Catherine kan teman saya sudah kenal. Iya, 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 iya. Waktu itu tuh juga ya. Padahal semua kerjaan bisnis ini ya pasti saling menguntungkan. Misalnya aja ada orang beli baju di toko baju nih. Terus dia toko bajunya tuh kayaknya dia cuma menguntungkan toko baju kan. Padahal toko baju itu sudah menguntungkan usaha konveksi. Nah, usaha konveksi itu dia menguntungkan apa? Menguntungkan penjual kain. Penjual kain menguntungkan pabrik tekstil. Pabrik tekstil menguntungkan pabrik benang. Pabrik benangnya menguntungkan pabrik kapas. Pabrik kapas menguntungkan petani kapas. Petani kapas nggak berhenti di situ. Petani kapas itu juga menguntungkan apa? Yang jual bibitnya, yang jual pupuknya, terus mungkin ada yang membantu dia di lahannya. Kan banyak yang diuntungkan. Jadi intinya semua kerjaan itu ya pasti saling menguntungkan, Bu. Ya, bisnis itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, kalau di MLM ini kan sudah ada yang level-level di atas-atas tuh bukan diem aja terus duduk terus uangnya ngalir masuk gitu. Enggak lah. Kalau dia mau mau dapatnya banyak ya dia harus ngajarkan ke agen-agennya, ke resellernya. Bahkan kalau di Faras ini dari perusahaan dari level yang paling atas-atas itu tetap turun ke bawah kok, ngajarkan ke bawah-bawahnya juga. Kadang kita tuh ada kayak meeting gitu, meeting besar ngajarkan bagaimana caranya, sistemnya gimana, itu diajarkan semua. Jadi kalau di Faras ini nggak ditinggal, Bu. Mereka memang dapatkan bonus dari kita, mereka tetap ngajarin kita, bukan rekrut ditinggal, enggak. Kita tuh diajari terus, bahkan dikasih challenge-challenge ya, disupport tuh belajar, terus dikasih hadiah lagi. Enak enggak? Enak, Iya, enak banget. Catherine Jadi kasih. enak banget kan? Ngajari mati-matian, memang pengen agen-agennya tuh sukses. Jadi kita nih kalau kalau Bu Yulita join di Faras nanti itu kayak kita sekolah di Faras gitu. Jadi mitra atas tuh pasti bimbing ngajarin kita supaya kita sukses. Jadi diingat ya, semua bisnis itu pasti saling menguntungkan. Nggak ada bisnis yang tidak menguntungkan orang lain. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti kalau sudah kenal Bu Jen, pasti diajarin juga Bu Yulita ini. Ikut suksesnya Baik, mau kan? Gitu. siap. Ya. Jelas saya semakin jelas kayaknya orang-orangnya juga ramah-ramah. Saya juga menjadi semakin tertarik. Ini nanti saya hubungi ya, Buket, saya kok berminat. Semoga ini Iya. jadi saya cocok dan sukses seperti Buket, Bujin tadi begitu. Saya Iya, Mbak. nih, ya, ingat lagi. Ya. Gitu. Ya. Sukses. Pokoknya pengen sukses. Saya sukses, saya juga mau teman-teman saya ikut sukses kayak saya. Gitu. Saya tunggu ya. Oh iya, saya punya quote ya. Tidak akan terjadi apapun sebelum kita mengambil keputusan. Dan buatlah keputusan yang baik dan benar sekarang. Dan lihatlah bagaimana hidup kita akan bergerak maju. Kalau di Faras, kan sudah terlihat jelas ya prospeknya bagaimana. Jadi jangan ragu-ragu lagi, kita harus gerak maju. Kita sudah putuskan gabung Faras, kita sekarang harus gerak maju. Oke? Semangat. Keren. Ya, terima kasih Bu Yulita dan Bu Katarina ya yang sudah
Luar biasa ya hari ini ya. Semangatnya ini ya. Bu Ani, sudah kejawab belum pertanyaannya? Klepek-klepek Bu Yulita. Join. Oke. Ya, tadi Bu Ani itu bertanya, ya kan? Itu nguntungin cuman upline-nya aja. Nah, selain jawabannya dari Bu Katarina yang tadi sangat luar biasa ya, itu kita juga ada ini ya, kita juga sistem bisnis plan-nya Faras. Jadi kalau belajar bisnis plan-nya Faras ya, untuk dapat bonus di Faras itu nggak gampang. Ya kan, dapat bonus uang itu kan harus total poin 1, kemudian ada 3 first line yang ada 1 poin, 1 poin, 1 poin. Jadi kalau misalnya enggak total poin seperti itu, ya atasnya Bu Katarina ini kan sebenarnya ada lagi ya. Nah, itu nggak dapat bonus selama ini Bu Katarina sebesar apa dia nggak dapat bonus karena dia nggak mengembangkan di sebelahnya gitu. Dan ada lagi di bisnis plan-nya Faras itu ya, kalau misalnya satu kaki sangat besar itu di atas 75% ya, di atas 75%, yang upline atasnya itu kena cut kok. Jadi di sini ini kita dibayar secara adil. Siapa yang bekerja paling keras yang akan mendapatkan hasilnya paling banyak. Gitu ya. Seperti saya ini rata-rata adalah 95%-nya omset dari mitra atas saya. Memang saya yang fokus, saya yang kerja keras ya. Meskipun dia yang memperkenalkan kepada saya, tetapi dia kena cut. Jadi nggak dapat full bonus saya. Dia cuma dapat 25%. Itu aja dia terima kasih ke saya karena setiap bulan dapat ya sekitar 15-20. Karena punya satu saya. Anda bayangkan, kita nggak tahu ya, maksudnya akan masa depannya tiba-tiba mendapatkan orang seperti apa. Ya, jadi Anda nggak akan tahu tiba-tiba dapat yang seperti apa. Ya, mitra atas saya juga nggak kepikir bahwa dapat orang yang seperti saya kan begitu. Saya juga nggak tahu. Jadi saya sering mencari-cari di bawahnya beberapa agen gitu ya, saya cari gitu. Pokoknya yang niat saya pegang gitu. Ternyata boom di bawah. Kan nggak pernah tahu. Kayak Bu Katarina ini, jujur saya nggak menyangka. Karena pertama kali dia juga untuk join Faras aja dibantu sama mitra atasnya. Gitu. Jadi dulu kan nggak ada paket reguler ya. Kan harusnya paket bisnis 3 juta kan. Nah itu sama mitra atasnya pertama kali dibantu. Jadi Bu Katarina ini salah satu yang dalam tanda kutip bergabung paket reguler dan sangat sukses di Faras. Kemudian dia dropship, terus ya dropship ke saya dan ke mitra atasnya. Kemudian mitra atasnya nggak mau nyetok lagi, nggak mau nerusin lagi. Dia dropship ke saya, terus saya tantang, ayo coba belanja 1 poin. Gitu ya. Singkat kata dia mulai seingat saya utang gitu ya, utang ke mamanya untuk belanja 1 poin. Kemudian dia kerja keras. Kemudian mulai bisa 4 poin sebulan, 8 poin sebulan, saya tawari, ayo coba 3 kali 15. 3 kali 15, 45 poin ya sebulan ya. Ditembus, lolos, 6 kali 5 ya, waktu itu ya, 6 kali 5 ya. Lolos, kemudian ya hampir 2 bulan sekali, sudah sekarang top Ruby, jadi jaringannya sudah sangat berkembang, termasuk salah satu agennya yang aktif adalah Bu Yulita. Jadi, enggak pernah tahu di kedalaman keberapa kita menemukan orang-orang yang bagus, ya kan? Jadi enaknya multilevel malah gitu ya. Kita terus menggali, terus buka sudah. Semua di ini ya, semua di prospek, gabung dia prospek lagi, gabung dan sebagainya gitu ya. Ketika dia nggak aktif, dia nggak pernah belanja, dia nggak pernah tutup poin, hilang kan 1 tahun kan, expired. Jadi kalau dia tidak aktif, tidak pernah belanja di aplikasi selama 1 tahun, hilang ID-nya. Maka yang tersisa hanyalah 8 level, itu semuanya orang aktif. Gitu. Jadi semuanya adil di Faras, fair sekali gitu ya. Jadi kita kalau tidak menjalankan dengan baik, kita juga dapat persentasenya tidak sebesar ketika kita menjalankan dengan baik begitu ya. Oke, ada yang ini? Ada yang mau bertanya lagi? Ada juga yang biasa saya dengar kata ini, saya tidak tahu menjual.
saya tidak tahu berbisnis. Kalau seperti itu gimana cara menanggapi mereka? Oke. Memang dari 100% member ya, 90% itu tidak jalankan Faras. Itu saya harus mengakui ya. Bahkan dari 800 member grup reseller Faras Gym, jadi jaringan saya itu sekitar 3.500 sampai 4.000 ya total ya. Itu yang cuma beli-beli pakai sendiri itu memang 95%. Tidak semua orang jualan. Menjadi member tidak semua orang berjualan ya. Nah, tentu saja kita akan mencari orang-orang yang memang ada sense bisnis, ada kepingin memang untuk menjual. Nah, kita juga berusaha sih mempengaruhi seperti tadi pelatihan yang dilakukan Bu Linda dan Bu Novita, itu kan juga ada sebenarnya. Saya nggak bisa posting-posting, saya nggak ngerti caranya menjual. Itu semua jawabannya adalah kita ada sistem pelatihan. Ya, pokoknya orangnya mau masuk pelatihan pasti bisa. Tapi kalau orangnya tidak mau, tidak apa-apa. Sudah begitu aja. Kita cari yang mau menjual. Setidaknya kita berusaha giring terus dalam webinar kesehatan dan dalam webinar bisnis gitu. Kita berusaha. Saya kasih contoh saya. Saya ini dulu mantan haters ya, MLM. Saya benci setengah mati. Kenapa? Ya seperti mitos-mitos yang tadi diucapkan sama Bu Yulita itu. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Saya menganggap multi level jual barang murah dengan harga mahal. Kemudian saya kecampur sama money game. Kemudian orangnya suka paksa-paksa dan sebagainya. Jadi saya melihat orang multi level itu semuanya negatif. Pada suatu hari, saya 2003 ya, ini ceritanya belum ada Faras. Pertama kalinya saya jatuh cinta sama multi level sebelum ini adalah ketika saya masuk di dalam satu ruangan seminar kesehatan, tetapi ada peluang bisnisnya yang disampaikan. Jadi biasanya gini, dia itu tatanya begini ya. Depan itu produk, kemudian seminar kesehatan, misalnya stroke, diabetes segala macam. Yang ketiga itu selalu peluang bisnis. Nah, biasanya setiap kali produk saya dengerin. Kenapa? Saya mau tahu produk yang saya pakai, yang saya minum ini benernya gimana gitu. Oh, dipakai presiden dan sebagainya. Oke, bagus gitu kan ya. Jadi saya dengerin seluruh produk. Kemudian seminar kesehatan. Nah, ini yang memang saya cari gitu loh ya kan. Saya tuju. Jadi saya ikut seminar kesehatan sampai akhir. Begitu peluang bisnis saya pulang. Setiap kali saya pada waktu itu saking bencinya ya sama multi level dan nggak ngerti apa yang dibenciin. Pokoknya benci aja. Tanpa informasi yang jelas. Suatu hari saya tinggal. Suatu hari saya ingin tahu. Kenapa? Saya cocok. Saya ingin tahu bagaimana sih bisa nggak menjalankan bisnis ini. Begitu. Kemudian saya tinggal dan saya baru tahu bahwa multi level itu konsepnya adalah cuman pemasaran dari mulut ke mulut, tetapi dibikin sampai, nah dia kebetulan juga sama 8 level, gitu ya. Jadi 8 level, saya melihat, saya mendengarkan sampai akhir, saya baru ngerti, oh ternyata multi level itu cuma pemasaran, bentuk pemasaran, tapi tanpa modal yang besar. Kenapa? Karena tidak usah sewa tempat, tidak usah pakai pegawai, tidak usah stok banyak-banyak begitu ya. Jadi kalau agen Faras itu paling ya stok 1-2 poin, sebenarnya hanya segitu, tidak harus sangat besar. Saya sangat besar karena ambil mobil loh ya. Jadi bukan agen-agen itu stoknya banyak, saya enggak begitu. Tapi makin lama makin besar memang. Seperti Bu Desinita, pertama kali itu dia gabung itu cuma 500.000, kemudian 1 poinnya 9 klasik itu dia open PO kan. Dia nggak bisa loh beli 1 poin. Kemudian dia disiplin, labanya dia simpen gitu ya. Sampai akhirnya bisa beli 1 poin, 2 poin, 4 poin, 8 poin, kemudian akhirnya dia bisa goalkan 3 kali 15 berkali-kali ya. Kemudian sampai akhirnya dia bisa beli mobil. Nah, itu sebulan pertama. Jadi pokoknya di awal bulan dia ambil dulu 10 poin, 15 poin. Nah, kemudian dia jual sampai akhir bulan karena dia memang sehari bisa 4-5 klasik gitu ya. Pokoknya sebulan tuh omsetnya selalu 15 poin jualan aja begitu loh. Nah, itu sudah memang sudah sangat besar. Jadi dari awalnya nggak punya modal,
Tetapi ketika dia tahu ya memang di Faras itu kan memang keagenan. Kalau agen kan memang ada harus ada stoknya gitu ya. Pertama-tama bisa dropship. Lama-lama kan modalnya dikumpulin. Karena kalau poin-poin kan lebih besar, challenge-nya kan lebih banyak. Jadi diambilin semua, promonya diambilin semua, disikat semua, makin lama makin besar kan. Kembang kita setiap kali dapat 10 juta, 15 juta kan dikumpul-kumpulin. Makin lama kan makin besar modalnya. Gitu. Makanya challenge-challenge kita bisa tembus gitu kan. Nah, itu itu strategi aja begitu. Kita strategi ambil banyak di depan dan sebagainya. Mungkin sekarang seperti saya ya, itu penjualan pribadi pertama sudah tidak sebanyak itu, sudah banyak berkurang gitu ya, sudah banyak berkurang. Karena saya mengandalkan ping ini, berkali-kali agen ini. Jadi saya melatih supaya 100, 200, 300 agen itu bisa menjual seperti saya. Mungkin 1 bulan hanya 1 poin aja 9 paras kasih itu sudah cukup buat Anda. Asal Anda merekrut orang yang bisa menjual 1 poin seperti Anda gitu ya. Jadi di sininya sebenarnya mudah sekali menjalankannya dan masuk akal gitu loh. Kita cuman cerita orangnya cocok, kadang gabung jadi member tapi cuma pakai sendiri, hanya mau dapat harga murah. Nah, itu yang nanti buat kita buat tutup poinnya gitu kan. Nah, kemudian ketika akhirnya kita bertemu orang yang mau menjalankan bisnis ini, mau income 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, oke, kita latih habis-habisan gitu ya. Nah, itu yang beda sama money game. Money game nggak ada sistem pendidikan seperti ini. Kalau di Faras itu sistem pendidikannya kuat sekali, sehingga kita pasti kalau ikut aja sistem pendidikan yang kita berikan pasti sukses gitu ya. Jadi tidak semua orang memang akan berjualan gitu ya. Kalau semua orang berjualan nanti nggak ada guru, jadi Bu Yulita itu nanti nggak ngajar gitu kan, ya kasihan ya murid-muridnya kayak gitu. Biar aja sambil part-time gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi sambil mengerjakan bidangnya kemudian sambil menjalankan Faras. Tapi kalau yang sudah income-nya kadang melebihi 2-3 kali lipat, maka kita memutuskan full time karena kesadaran sendiri kita mau ngurus, apalagi ibu-ibu ya, kita mau ngurus rumah tangga dengan lebih baik begitu ya, sambil ngurus anak-anak yang daring, yang sekolah online, kita mau perhatian lebih buat mereka, kita sambil menjalankan Faras. Banyak sekali kok yang sampai sekarang masih kerja double gitu ya, jadi nggak full time di Faras, nggak apa-apa gitu ya. Oke, semoga menjawab. Jadi yang nggak bisa menjual, nggak bisa berbisnis, kita bisa bilang, kalau kamu mau, mestinya ini kita ada sistem pendidikannya. Tinggal masuk sistem pelatihannya beres gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya ya? Saya juga pernah benci MLM sampai pernah pasang status di FB sama Bundina. Saya juga anti. Ya, kita anti berjamaah ya. Ya, saya dulu sangat anti sehingga orang datang itu langsung saya usir. Sekarang menelan ludah sendiri, ternyata sebegitunya. Jadi level itu ini ya keren. Ya, saya share beberapa hal ya. Oke. Nah, mengapa kita sering membenci orang-orang multi level ya? Kenapa? Jadi ini bahasa Inggris sih ya. Dia yang meminta nasihat dari orang lain gitu ya tentang multi level, tapi yang nggak pernah sukses di multi level, ya tentu saja dia akan gagal. Kamu tidak akan meminta nasihat medis kepada seorang tukang redem. Jadi mengapa Anda akan mendapatkan nasihat multi level dari orang yang tidak pernah sukses di multi level? Jadi perhatikan siapa yang harus didengarkan. Jadi saya pada waktu menjaga multi level gini ya, kami kan segeng ya, ada Denny Santoso, waktu itu ada beberapa teman gitu ya. Terus seorang teman bilang gini, dia memang ini ya, eskom juga ya, jadi sales kompor. Sales komponen sepeda motor. Dia bilang gini, aku gak percaya orang multi level itu bisa sukses. Dia bilang gitu. Terus dia juga bilang ke Denny Santoso, aku gak pernah dengar orang main digital marketing itu bisa sangat kaya. Karena dia pengusaha konvensional gitu ya. Saya bilang, dolarmu kurang edoh. Apa itu? Jadi kamu itu belum banyak kenal orang. Sedikit sekali yang kamu kenal. Banyak orang yang sukses di multi level ya.
saya di multi level saya yang lama ya, yang saya memang belum live dari sana karena saya masih memakai produknya. Itu teman-teman saya yang di sana ya. Saya kan gabung 2003 ya. Jadi saya menjalankan 1 tahun 3 bulan 2004-2005 waktu itu ya. Kemudian saya kena bipolar terus saya berhenti ya waktu itu. Itu teman-teman saya itu sudah income-nya sudah di atas 300, 500 juta. Gila ya. Saya menyanyiakan waktu 17 tahun. 17 tahun mereka membangun sudah income-nya sudah segitu. Yang top leader-nya sudah sebulan sudah masuk ya 2-3 M per bulan. Dia bisa mendirikan sekolah gratis tanpa mengerjakan multi levelnya sama sekali. Perhatikan siapa yang harus didengarkan. Carilah mentor yang sudah berhasil. Begitulah kalau multi level itu punya sistem pendidikan yang rapi ya. Jadi asalkan kita bertekun di sini, istilahnya kita itu sudah nanam saham ya, kita sudah naruh nama di sini, kita sudah usaha, jangan sampai expired pokoknya ya jaringannya kita bina baik-baik dan kita mengembangkan terus-menerus meskipun kita masih paten. Tapi kalau kita terus-menerus mengerjakan dengan tekun ya, hasilnya bisa seperti teman-teman saya di multi level yang lama itu ya. Besar sekali. Besar sekali. Itu setiap bulannya mereka dapat segitu ya. Apalagi pandemi itu omsetnya mereka naik 1000%. Luar biasa. Kenapa? Pada masa krisis banyak orang kehilangan pekerjaan, maka larilah mereka ke multi level ketika menjalankan bisnis dengan modal yang tidak besar, tapi hasilnya sangat besar. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini saya menunjukkan aja buat agen-agen baru yang belum kenal saya ya. Saya bergabung 2018 dan 2020 saya mendapat hadiah MPV Car. 2021 saya juga mendapatkan MPV Car, tapi beda nilainya ya. 2020 saya dapat 200 juta, 2021 saya dapat 350 juta. Yang pertama saya enggak cairkan karena idaman saya mobilnya enggak 200 juta. Jadi saya belikan lagi produk Paras, kemudian bayi saya sudah mulai besar. Kemudian pandemi sudah mulai agak berakhir, saya sudah mulai jalan-jalan, maka tahun ini sudah saya cairkan mobil saya nilainya 350 juta. Jadi kalau Anda bilang multi level itu uangnya kecil, ya lihatlah bagaimana saya seorang ibu rumah tangga biasa saja yang mengerjakan dari rumah sambil ngurus anak saya, sambil tetap belanja, tetap ngurusi makanan, masak masih saya lakukan. Jadi kadang-kadang itu teman-teman loh, Cicin masih masak, masih masak ya. Jadi saya masih mengurus anak-anak saya sambil berjalan-jalan, saya membawa keluarga saya ke Bali dan sebagainya. Apakah hidup seperti itu yang Anda impikan? Kalau iya, ayo fight bersama saya ya. Jadi kerjakan terus-menerus. Setiap hari Anda terus melakukan memperkenalkan Paras, Anda posting di sosmed, Anda ketemu orang. Tapi saya nggak ketemu sapa-sapa, misalnya gitu. Ya Anda bisa bikin status di WA. Kalau misalnya, tapi saya bekerja lah. Ketika Anda bekerja kan ketemu orang, ya kan? Ada yang saya sibuk jaga toko, Bu Ervi itu kan jaga toko. Tapi dia bisa jual 50-100 on sehari. 3 bulan dia sudah dapat motor. Jadi apapun alasannya ya, tergantung Anda itu punya impian yang besar apa enggak di Paras gitu aja sih. Gitu. Kalau misalnya Anda punya impian yang besar di Paras, kita pasti bantu Anda habis-habisan supaya bisa sukses gitu ya. Karena menurut saya ini nyelamatin banget dah pada masa pandemi. Jujur aja beberapa leader saya itu suaminya kehilangan pekerjaan loh. Mereka hidup dari mana? Dari istrinya yang ngerjain Paras. Jadi saya melihat, aduh luar biasanya ya. Andai kata mereka mengerti potensi bisnisnya, habis-habisan ngasih di sini, gitu ya. Nah, juga teman-teman ya yang sudah income-nya puluhan juta per bulan ya. Ini orang-orang yang sudah mantap sekali di Paras, sudah peringkat yang tahun lalu 2021 ya 6 kali 5 ya, dapat iPhone senilai 15 juta, belum bonus uang dan sebagainya ya. Ini ada beberapa agen leader ya. Ini tahun 2022 ini ada penambahan marketing plan ya. Sekarang 3 kali 5 aja 15 poin sudah dapat top UBI ya, sudah dapat hadiah, sudah bisa ke Bali dan sebagainya ya. Jadi ini ada 3 leader baru termasuk Bu Novita yang hari ini bertugas, ada Bu Liani, Bu Nila. Ini dua-duanya masih punya bayi ya, tapi mereka juga berhasil top UBI gitu. Jadi apa alasan Anda untuk tidak bisa sukses di bisnis ini? Bisa, kalau mereka bisa, pasti Anda juga bisa gitu ya.
Nah, ini dilihat-lihat lagi ya potensi bisnisnya. Kalau 1 bulan aja ya, 1 bulan aja Anda itu merekrut 1. Ini saya bilang gitu ya. 1 bulan aja Anda rekrut 1 dan Anda konsentrasi menduplikasikan ilmu Anda ke mereka ya. Anda bisa presentasi produk dan bisnis secara lengkap sampai dia join ya. 1 bulan 1 aja. Maka Anda sudah menggandakan jam kerja Anda. Ya kan? Jadi bulan pertama Anda tidak sendirian tapi ada 2 orang. Bulan kedua, dia sudah dilatih, dia bisa presentasi lagi, Anda mendampingi mungkin ya, bisa menjadi 4 orang. Bulan ketiga 8. Demikian seterusnya Anda lihat sampai bulan ke-12. Kita ada 4.096 orang di jaringan kita. Kalau Anda sangat konsentrasi 1 orang, 1 bulan 1 orang. Anda presentasi 10 orang yang gabung cuma 1. Ini loh, sudah seperti ini. Ya, luar biasa. Anda hanya tinggal cari 1 yang mau aktif seperti Anda. Berkomitmen setiap hari posting, berkomitmen setiap hari bercerita kepada orang-orang yang teman. Ini loh hasilnya. 4.096 orang dalam setahun. Ya, nah saya bilang potensi bisnisnya ini Anda harus tahu. Anda harus kuasai juga ketika presentasi ya. Kalau seumur hidup Anda itu hanya punya 6 orang aktif. Ya, entah itu Anda dapatkan di tahun keberapa begitu ya, 6 orang ya. Kita bilang 1 tahun cuma dapat 6 orang aktif. Ya, tadi kan 1 bulan dapat 1. Kita bilang terjelek 1 tahun Anda cuma dapat 6 orang aktif. Level kedua 6 orang itu Anda ajarin baik-baik untuk mendapatkan 6 orang aktif. Level ketiga 36 itu diajarin ya untuk mendapatkan 6 orang aktif. Demikian seterusnya sampai level ke-8. Potensinya adalah 120 miliar per bulan. Kelihatannya lama merintis bisnis ini sampai mendapatkan orang aktif. Tetapi kalau Anda melihat potensinya, Anda akan habis-habisan mati-matian seperti saya kerjakan bisnis ini. Kelihatan kan potensi kita kerja gimana? Jualan, saya kan jualan barang unik. Saya ngumpulin laba 1.000-2.000 per produk. Ada yang kira-kira kalau barangnya 100.000, 200.000 ya saya dapat bisa 20-30%. Saya menjual produk 200.000, 300.000 itu sangat sulit. Begitu ketemu Faras, sangat luar biasa. Saya bisa menjual sampai 300 klasik dalam sebulan. Ya, jadi kalau Anda bilang 1 poin itu menakutkan 9 klasik, saya kasih tahu. Ketika customer Anda sudah sangat banyak seperti saya, itu 1 poin 1 hari. Bukan 1 poin 1 bulan. Kan dikumpulin terus 1 per 1 kan customer sampai sebegini banyak. Kemudian mereka menjadi member. Udah saya makan dari bonusnya aja. Saya sudah nggak mikirin eceran. Saya cuma ngelayanin agen-agen aja. Potensinya sudah sangat besar. Anda bisa bayangkan nggak? Ini Anda hitung secara matematika deh, gitu ya. Bisa dapat seperti berapa? Seberapa? Kalau 1 bulan rekrut 1 aja loh, lihat 4.096 ya. Kalau kita kali 60.000 aja itu sebenarnya hasilnya sudah ratusan juta loh teman-teman. Karena itulah saya bilang diseriusin ya, bisnis ini diseriusin. Karena potensinya sangat besar. Sayang sekali kalau kita nggak seriusin. Itulah potensi sebuah multi level marketing. Seperti kita membangun perusahaan, bukan menjual ya. Tapi kita bangun perusahaan, kita membentuk leader-leader yang sangat kokoh, sangat kuat suatu hari nanti seperti itu ya. Tetapi kita lihat hasilnya sangat besar. Jadi seakan-akan kita menjadi seorang manajer ya. Mungkin awalnya supervisor, menjadi manajer sampai menjadi sebuah direktur sebuah perusahaan yang kita kelola ribuan pegawai di bawah kita. Jadi tapi bukan pegawai tetapi mitra bawah. Anda hanya perlu mengulang-ulang potensi bisnisnya. Kita nggak pernah maksa, cuman kita kasih tahu Anda bisa mendapatkan ratusan juta per bulan bahkan miliaran di bisnis. Ya, sekarang Waras masih umur 4 tahun. Ya, kita memperkenalkan satu persatu ngerintis kelihatannya sulit. Lihat aja Waras 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, kalau Anda di jajaran paling atas ya income-nya segini gitu ya. Jadi Anda harus sangat bersemangat menjalankan bisnis ini setiap hari. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Nothing is impossible ya bagi yang bekerja keras seperti saya dan leader-leader semuanya ya. Oke. Ya.
Satu yang saya umumkan berkali-kali ya, promo HUT Faras ya, saya umumkan terus-menerus. Jadi kualifikasinya top ruby ke atas 1 kali ya dari Januari sampai Juni 2022. Jadi siapa yang ingin ngumpul ketemu Pak Putu, ketemu kita leader-leader di sini di Faras ya, silakan langsung japri ke mitra atasnya ya. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu top ruby 1 kali. Jadi Anda sekarang dikembangkan terus supaya bisa mendapatkan mitra bawah, dan pada waktu bulan-bulan yang kita tentukan kita biasanya ada promo begitu ya, ada promo ruby 4 poin, 5 poin, nah seperti bulan ini kan ada begitu ya. Nah itu membuat orang-orang kejar ke sana sehingga Anda bisa top ruby dengan mudah begitu ya. Nah itu bisa kalau berusaha. Seperti tadi saya bilang Bu Erti itu di bulan ketiga dia sudah 6 kali 10, 60 poin. Ya, kalau cuma 15 poin itu sebenarnya mungkin sekali. Yang menjadi batas itu cuma pikiran aja. Ya, kalau Anda mati-matian seperti Bu Ervi setiap orang datang ke tokonya ditawari. Itu seperti apa? Anda pokoknya jalan ke rumah orang, Anda WA dan sebagainya ya, yang kita ajarkan itu mestinya bisa. Sama. Saya dulu juga mulai dari pintu ke pintu ya. Jadi dari WA ke WA, telepon ke telepon, datang ke rumah orang satu persatu. Saya dulu mulainya gitu, belum langsung iklan. Sekarang kan saya sudah tenang tinggal iklan ya. Dulu juga mulainya organik. Anda harus berani ambil keputusan itu ya. Apa yang didapatkan kalau Anda top ruby ke atas 1 kali, Anda bisa menghadiri acara ulang tahun Faras yang kelima di bulan September. Kemudian Anda mendapatkan hadiah 6 Faras Klasik dan 6 Sables, ini buat tiket Anda bisa, dan Anda mendapatkan uang saku senilai 500.000 dan Anda menginap di Bali 3 hari 2 malam secara gratis ya. Luar biasa sekali. Saya harapkan akan banyak dari tim saya yang akan ikut HUT Faras yang kelima. Oke. Ya. Sampai jumpa di Bali. Oke. Semangat. Sukses itu tidak datang dari kegagalan. Sukses itu datang dari kegagalan demi kegagalan yang di dalamnya tidak ada kata putus asa. Ya, materi-materi yang saya buat adalah dari kegagalan yang saya pelajari dan saya sampaikan begitu ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya kumpulkan saya sampaikan kepada Anda supaya Anda larinya lebih cepat daripada saya yang belum pertama kali dapat pertanyaan-pertanyaan yang saya tidak mengerti gitu ya. Jadi ketika Anda ditolak, tambah 1 ya, semangat, tetap konsentrasi lagi. Ditolak, belajar lagi, bangkit lagi, presentasi lagi gitu ya. Sukses itu datang dari kegagalan demi kegagalan yang di dalamnya tidak ada kata putus asa. Jadi Anda gagal tambah 1, gagal tambah 1, pasti akan nyampe ke puncak kesuksesan. Oke, sekian dari saya ya hari ini. Kita akan foto bersama sebentar. Sudah ada pertanyaan lagi? Oke, kita akan foto bersama. Silakan buka kameranya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas hari ini ya. Semoga hari ini menambah semangat Anda untuk lebih kencang jalan.